Ini yang pertama itu kita ngecek dulu batasnya yang mau kita petakan untuk membuat layering ini. Misalkan dalam konteks ini kita tidak tahu di mana. Jadi kita cek dulu batasnya dengan cara cek properties, terus di source-nya. Source apa 47N kan seperti itu. Oke, Ya. cuma nah, sekarang kita kembali misalkan download. Ini udah kelihatan ya? Ini kelihatan kan? Ya, kelihatan, Yang Kak. depth-nya. Ini Iya, Kak. misalkan coba saya ulang lagi misalkan di sini. Nah, di sini terus tadi terus kita klik download Lemnas-nya misalkan terus download terus Lemnas. Nah, kita cek. Misalkan kita mau download yang tadi adalah di sini misalkan untuk pembuatan Lemnasnya atau pembuatan lereng dalam menggunakan data digital elevation model nasional dengan resolusi spasial yaitu 8 meter. Seperti itu. Nih, misalkan di sini langsung klik aja download, ya kan? Setelah klik download hasilnya kurang lebih seperti ini. Nih, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Anggap saya cuma dua ini. Kita langsung masukkan saja ke aplikasi Quantum JS. Misalkan di sini. Anggap semuanya tadi belum, misalkan ini semuanya mati. Nah, untuk memastikan biasanya hasil ini belum jelas nih ya, koordinatnya belum tidak diketahui. Nah, kita menggunakan koordinat global saja, yaitu menggunakan yang ini 84. Jangan langsung dikonversi, nanti kalau langsung dikonversi langsung error nih ya. Oke. Biasanya di sini langsung 84, klik 84, oke. Kali 84 kan dia ada tanda tanya ini kan? Iya, Kak. Ini nih, tanda ini kan? Ya kan? Iya, Tanda Kak. ini. Kalau ada tanda ini, berarti kita harus klik dulu nih. Nih, klik dulu, kita source-nya taruh di source-nya yang benar. Misalkan nih close. Artinya dia masih belum punya source nih ya. Taruh yang 84 yang umum saja. Kalau sudah kayak ini benar artinya oh posisinya di sini loh, ya kan? Posisinya di sini. Langsung klik oke. Setelah itu untuk memastikan lagi kita klik base map-nya OpenStreetMap misalkan. Oh benar, posisinya di sini loh, kayak gitu. Artinya dua data yang kita nurut posisinya di sini loh, ya kan? Benar kan? Nah, kamu cek dulu posisinya Ya. di sini belum? Posisinya artinya sudah sesuai dengan yang kamu inginkan belum? Anggap ini kita hapus saja. Platform QGIS ini hanya kita pakai untuk merge dan untuk mengecek biar gampang. Nih, oke. Setelah itu kita merge dengan cara, jadi langkah-langkahnya bukan di konversi terlebih dahulu, maksudnya di save as konversi bukan, tapi cuma di setting di sini, ya kan? Udah 84, sudah oke, baru benar. Setelah itu baru kita merge dalam kondisi masih 84 ya. Klik raster, klik yang ini, miss Silenau sini, terus diklik yang merge raster. Terus tinggal di bourse, di mana dia, klik yang mas ini, klik ini, langsung klik oke. Oke. Terus kita simpan di mana dia mau kita ini dengan cara klik yang di sini. Langsung kita klik run saja. Run, tolong matikan ini move run. Iya, Kak. Nah, matikan ini mau apa namanya? Matikan ini mau apa namanya? Mic-mu. Close. Oke, nanti kalau misalnya bingung aja nana. Ini merge kan? Sudah seperti ini belum? Nah, sudah seperti ini.
Ini masih kondisi 84 ini, artinya belum terkonversi koordinatnya, masih menggunakan koordinat umum. Sudah? Kalau sudah, kita klik kanan, baru kita klik set, ya. Klik export. Jadi masih menggunakan 84, kita cek lagi 84 ya, 84. Nah, ini posisi sudah benar di sini. Baru klik kanan, klik export, klik save as. Kita menggunakan yang 47N ini. Ya. Kalau misalkan belum terdaftar di sini, kita searching saja di sini. Misalkan. Searching saja di sini, misalkan 47N atau lengkapnya WGS 1984 47N. Kalau nggak ada, misalkan 47N ada. Itu posisinya di sini. Klik simpannya di mana, anggap di sini ya. Misalkan Depnas atau Depnas UTM 47N. Klik save. Klik OK. Kalau kita perhatikan nilainya berubah ya, meskipun hanya sedikit, artinya di sini mungkin terjadi distorsi antara sistem geografi dengan sistem meter atau TM. Kalau sudah, pastikan lagi sekali data yang mau kita analisis itu sudah benar posisinya. Kadang-kadang teman-teman kita download langsung analisis, artinya tidak dicek geometrinya. Minimal kita ngecek geometrinya dengan data base map lah, artinya oh benar di sana posisinya kayak gitu. Nih, jangan sampai salah. Masing-masing wilayah mempunyai zona yang berbeda seperti itu. Seperti ini enggak. Kalau kita mau nge-display misalkan untuk sepintas, kita misalkan hill setkan ya, bisa. Misalkan cuma di sini kita hill setkan dan kita tinggikan dia. Terus ini kalau untuk view aja, view seperti ini kurang lebih bentuknya. Tinggal kita duplicate. Single version benar. Siuno color maksud saya, terus langsung kita klik transparansi. Nah, kurang lebih seperti ini kurang lebih. Tapi ini nilainya kembali ini. Tinggal kalau kembali, kita flip saja. Invert color. Oke. Artinya di sini adalah semakin merah, ya semakin tinggi. Seperti itu. Oke, cukup mungkin sampai di sini yang untuk view list-nya. Kita kembali yang di ArcGIS. Pelan-pelan sudah kelihatan, Van, yang ArcGIS? Sudah, Kak. Nah, sudah kelihatan. Tadi proses di QGIS kelihatan juga kan? Kelihatan, Kak. Oke. Setelah itu kita masukkan, kita drag and drop saja datanya, yaitu yang Depnas ini, ke aplikasi yang QGIS. Pastikan posisinya benar, ya. Coba kamu cek punyamu pakai mesh map, benar nggak posisinya? Minimal dia nampal lah dengan si mesh map-nya ini. Sudah cek seperti ini, Fran? Fran? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Artinya sudah nempel kan? Ini dari awal Sudah, lagi Kak. loh ya, sudah nempel. Kita hapus saja yang tadi, misalkan kita ngulang lagi. Sebenarnya kalau Depnas ini kita tidak perlu fill, tidak apa-apa, artinya langsung kita proses bisa kayak gitu. Tapi sebaiknya kita fill terlebih dahulu.
Caranya adalah klik yang search ini, ya kan? Kita fill spatial analysis tool nih, ya kan? Klik yang fill. Nah, kita masukkan saja yang zona UTM ini, kita taruh sini. Langsung kita klik OK saja, biarkan dia default sebaiknya dibuat GDB biar lebih aman ya. Artinya apa yang kita proses semuanya langsung masuk pada draft kita. Oh, dia gagal dia. Gagal. Cuma langsung saja kita langsung slope-kan saja ya. Kita langsung slope-kan saja. Searching saja namanya slope yang spatial analysis tools. Biar gampang ini Fran, ini dicentang, ini diklik yang ini, yang tools nih. Iya. Terus klik yang spatial analysis tool. Klik yang ini slope spatial analysis. Kita tinggal masukkan temnya. Jangan lupa ini formatnya persen. Nah, karena kalau untuk lereng yang untuk penelitian kamu itu untuk erosi sepertinya erosi itu kalau nggak salah yang diminta persen ya. Iya Kak. Nah, persen. Langsung kita klik OK saja. Kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Gimana nilainya? Punyamu? Nih, misalnya kita overlap dengan batas upscaling atau batas untuk PTPN ini yang mau kita analisis. Oh ya, untuk data NEMAS ini data ini ya, data surface atau DSM. Kita lihat polanya, pola-pola dekat sungai sama pola-pola kayak tanaman nih. Per garis-garis mungkin upscaling masih kelihatan ya. Artinya belum smooth. Kalau sudah smooth, dia langsung mendetek permukaan tanah, itu namanya sudah DTM atau terrain model. Biasanya itu data-data LiDAR. Makanya kenapa data-data DTM itu data yang mahal. Karena untuk akuisisinya membutuhkan sensor yang mahal. Sudah bisa nilainya sudah seperti ini. Range-nya dari 0 mungkin sampai 1000-an. Lagi proses slope dia Kak. Nah, lagi proses slope ya. Mungkin sembari jalan, saya cuma buatkan hillset ya, agar kelihatan kayak 3 dimensi permukaannya. Kita tinggal klik lagi sekali yang tools ini klik yang tools, terus kita searching saja namanya hillset yang spatial analysis tool kita pilih. Spatial tool. Langsung kita drag and drop data, bukan data lerengnya, tapi data yang masih elevasi. Kita drag and drop ke sini. Misalkan biar kelihatan 3D-nya, biar kelihatan menonjol, kita tambahkan set faktornya mungkin 3. Ini menunjukkan bahwa dia 3 kali lipat dari tinggi yang sebelumnya, menunjukkan artinya ketinggiannya atau tingkat 3 dimensinya itu menunjukkan 3 kali lipat daripada data yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Biar lebih menarik, kita lakukan transparansi pada displaynya ini, misalkan anggap 40%. Kita klik apply. Klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Tapi ini slope masih murni, artinya yang belum kita reklasifikasi sesuai dengan metode penelitian yang akan kita gunakan. Ini masih slope murni. Sudah?
Kalau sudah sebelum kita reklasifikasi, sebaiknya kita lakukan klasifikasi terlebih dahulu secara pada layer properties nih. Ini kita untuk nge-overview terlebih dahulu. Misalkan kita menggunakan klasifikasi misalkan 5 kelas, yaitu misalkan 08, 8, 15, 1525, 2545 di atas. Jangan lupa ini biarkan saja default seperti ini. Klik OK. Klik OK. Lebih tampak jelas bahwa lereng-lereng dengan kategori di atas 45% dia menunjukkan nilai atau menunjukkan warna yang merah-merah ini. Seperti itu. Sudah, Fran? Fran? Masih tetap merah, Kak. Masih tetap merah. Oke, coba saya lanjutkan dulu ini ya. Kamu Ya, perhatikan dulu Kak. ya. Nanti juga saya share videonya. Nanti kamu langsung share screen. Setelah selesai seperti ini, baru kita reclass. Ini saya record kok videonya. Reclass. Reclass cari yang spatial analysis tools ya. Reclassify. Nah, ini artinya untuk mengklasifikasikan per masing-masing gini. Ini kelas. Nah, kita perhatikan untuk nanti skornya apakah seperti ini, anggaplah di bawah seperti ini. Artinya semakin tinggi layernya dia, semakin tinggi skornya. Mungkin seperti itu. Jangan lupa kita centang yang ini, change missing values. Artinya ini kalau misalkan ada value-value yang kosong atau misalkan error, dia langsung mengisi atau menginterpolasi nilai yang sebelahnya. Jangan lupa centang. Langsung klik OK saja. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah dilakukan reklasifikasi. Gimana caranya biar kelihatan smooth atau lembut gitu? Caranya kita lakukan generalisasi. Yang pertama adalah klik, mungkin biar lebih paham atau biar lebih gampang. Semuanya apa yang kita cari di sini semuanya tulisnya dari Absolute Box ini. Jadi misalkan rata-rata kalau misalnya kita melakukan analisis spasial itu lokasinya di spatial analysis tools ini. Anggap kita mau mengeneralisasi bahwa pixel-pixel yang rendah ini masuk ke yang besar. Cara yang di generalization. Yang pertama kita klik yang majority filter. Ini fungsinya untuk apa namanya pixel-pixel yang nilainya kecil itu masuk yang besar. Anggap kita cari yang lebih besarnya X number. Nah, ini kita pilih apakah dia masuk ke pixel yang mayoritas apa yang di tengah-tengah. Misalnya seperti ini. Nanti kalau misalkan anggap ada titik yang kecil seperti ini, kalau misalnya kita pilih yang mayoritas, dia akan masuk ke yang warna semuanya. Oke, kita pilih yang mayoritas ya. Artinya pixel-pixel yang kecil seperti ini biar dia hilang, masuk di yang besar. Oke, langsung klik kita oke. Oke, nah dia ada beberapa yang sudah hilang, ada beberapa yang belum. Coba kita klik lagi sekali, majority filter lagi sekali, apakah dia berubah? Oh, nih sudah berubah nih, sudah hilang kan? Coba klik lagi sekali, biar lebih smooth lagi. Kita klik yang 8 ya langsung. Kita perhatikan agar nilai pixel yang juga seperti ini hilang dia. Nah,
Anggap cukup segini ya, mungkin cukup segini. Setelah itu kita sebutkan lagi untuk yang di pinggir-pinggirnya ini dengan cara yang klik yang boundary clean. Drag and drop di sini. No shorts. Oke. Terlihat dia lebih smooth ya di pinggir-pinggiran itu. Anggap mungkin seperti itu saja. Nah, terus gimana caranya kita untuk membuat luasan gitu. Coba kita klasifikasikan sesuai dengan warnanya, misalkan seperti ini. Biar lebih lembut, kita setting yang cubic conversion. Kita tulis 30, klik OK. Nah, lebih smooth kan? Ya kan, Van? Lebih lembut kan? Iya, Kak. Nah, tampaknya lebih lembut. Kita matikan mesh map-nya, kita menggunakan hill shade-nya, atau tampak timnya kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, ini yang kecil-kecil sudah mulai hilang. Kita coba bandingkan dengan yang ini. Nah, yang masih banyak di mana-mana itu. Tuh, ini sudah mulai lembut. Nah, itu. Terus gimana agar dia dapat nilai luasnya? Sebenarnya ini sudah kelihatan luasnya sih sebenarnya. Nah, nih, cone ini bisa dikatakan luas. Coba kita lihat dapat luasnya, kita lakukan konversi dari ini menjadi vektor raster to vektor raster to vektor raster to polygon. Kita drag and drop saja yang ini yang kita konversi dengan value-nya, langsung klik saja OK. Sebenarnya prosesnya lebih mudah, kita lakukan clipping dulu sesuai dengan area of interest atau AOI yang kita siapkan sebelumnya. Ini lebih prosesnya lebih cepat. Ini kita tinggal prosesnya adalah kita mengambil database luas per masing-masing kelas ini. Yang warna merah berapa, yang warnanya berapa, seperti itu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kurang lebih. Nah, saya itu tinggal kita masking. Anggaplah kita ingin mencari data yang hanya di sini. Misalkan hanya yang di PTPN ini. Back afdeling 8, afdeling 6, 1, semuanya itu, Mbak. Kita tinggal klik yang geoprocessing. Geoprocessing, kita klik namanya adalah dissolve. Kita lakukan dissolve. Berdasarkan grid code. Grid code itu adalah nilai 1 sampai 5 tadi, atau itu merupakan sebuah kode dari kelas kelerengan. Jangan lupa klik environment-nya, klik processing extend-nya berdasarkan afdeling 1, terus raster analisisnya, masking-nya juga afdeling 1. Klik saja OK. Oke.
Oh, hasilnya seperti ini, tidak bisa pas. Nah, tidak bisa pas. Artinya ada beberapa yang ini tidak bisa pas. Jadi kita fungsinya Nisof adalah seperti ini dia. Fungsinya Nisof itu adalah untuk menyatukan beberapa data vektor yang sama. Misalkan kan sebelumnya seperti ini kan. Seperti ini kan. Misalkan banyak sekali kan, ada berapa fitur sini. Ada sekitar 73.000 sekian ya. Ini dia di software fungsinya untuk menyatukan grid code yang kodenya sama. Ini kayak merge lah istilahnya, ini sama. Ini dari sekian tadi dapatnya segini. Dapatnya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Karena setelah saya masking langsung tidak bisa, ya udah kita lakukan masking lagi atau clip lagi dengan cara yang di klik bioprocessing ini, klik clip. Kalau misalkan teman-teman disknya nggak muncul seperti ini, tinggal klik aja ini. Klik yang hide help nih, hide help atau auto help nih. Ini klik hide help, kalau hide help nggak kelihatan, kalau misalkan klik yang show help kelihatan ya. Apa sih perintahnya? Jadi kalau di ArcGIS itu setiap kita ngeklik apapun misalnya kayak dissolve. Nah, dissolve seperti ini. Jadi fiturnya yang banyak seperti ini, ketika kita dissolve, ini seperti ini, lebih sederhana jadinya. Oke, kita klik bioprocessing, kita klik yang clip. Kita klik ulang data ini, klik dengan update 1. Klik OK. Kurang lebih datanya adalah seperti ini jadinya. Jadi saya sarankan kalau untuk nge-layout menggunakan data yang ini. Data yang ini, kalau misalkan untuk database-nya menggunakan data yang ini. Artinya inilah merupakan data kemiringan lereng pada masing-masing PTPN. Ini kemiringan lereng 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 45, itu 45. Ini luasnya dalam meter persegi. Seperti itu. Atau mungkin coba kita namakan luasnya secara manual. Tinggal klik add field, klik, misalkan namanya adalah luas hektar. Klik ini double, klik OK. Tinggal klik kanan, calculate geometry, yes. Klik yang ukuran hektar. Nah, dia akan dibagi 10.000 luasnya ini. Kalau ingin lebih informatif database-nya, kita tinggal klik add field, klik namanya kelas lereng misalkan. Ingat formatnya adalah teks. Jadi kita harus start editing terlebih dahulu untuk mengisinya. Dan ini adalah 0 sampai 8%, 8 sampai 15%, 15 sampai 25%, 25 sampai 45%, 25 sampai 45%, di atas 45%. Editor, stop editing. Oke. Kalau kita mau lihat grafiknya, tinggal klik aja grafik. Nah, kita tinggal pilih itu barnya apa, ininya apa, terus nilainya dia berdasarkan apa, ini misalkan berdasarkan luas area gitu. Seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk grafiknya. Tinggal kita cek lagi ya, oke. Jadi dalam konteks ini yang paling luas adalah kelas yang ini, yang grid code
value-nya pakai yang grade code. Oh, nih. Code. Lalu seperti itu. Baru kita ekspor, misalnya untuk Excel, nah tinggal klik kanan, kita ekspor nih BF-nya saja. Formatnya misalkan dalam bentuk BBF, itu yang base tabel. Misalkan kita taruh di tempat yang kita dokumen tadi. Dokumen misalkan dokumen. Atau coba di D aja misalkan. Di sini misalkan. Data lereng. Kita cek data lereng. Nih, datanya seperti ini. Nah, bisa dibuka di Excel, nanti bisa langsung untuk pembahasan gitu. Nih, datanya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita hapus. Ingat kalau misalkan mau buka di Excel, ini cukup view saja, ini harus di copy lagi di Excel lain. Seperti ini. Ini dihapus, ini tinggal luas sama kelas. Nih, kalau tinggal dibuat grafik saja. Tinggal dibuat grafik saja per masing-masing luasnya ini. Nggak ada ini. Kalau nggak ada grafiknya, tinggal dihitung berapa. Ini berarti totalnya berapa gitu. Ini datanya ini. Sudah seperti itu aja. Kalau membuat lereng. Kalau mau layout, ya tinggal aktifkan ininya. Aktifkan, tinggal kita klik yang ini. Terus tinggal di layout. Gitu. Nanti untuk layout mungkin di waktu yang lain. Seperti ini kurang lebih. Ada yang ditanyakan, Van? Sejauh ini udah, Kak. Ini nanti untuk yang LS-nya itu memang sampai sini semua, Kak, perlu. Sampai tahap ini ya. Ntar tinggal di overlay sama penggunaan lahan. Oh iya. Berarti yang dari yang YouTube yang Kakak kirim kemarin kan ada itu flow accumulation itu nggak usah, Kak? Oh, flow accumulation yang untuk itu semuanya itu flow near flow accumulation itu tuh membuat dam tuh. Oh, iya ya itu sungai itu untuk membuat sungai dan membuat lain-lain itu flow near flow accumulation tuh kan. Iya, Kak.